Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita daripada kitab Lum'atul I'tiqad. Kita sudah masuk ke Rafidhah. Belum ya? Sudah. Ya, maksudnya yang kemarin Rafidhah, sekarang Jahmiyah. Iya. Baik. Yang kedua, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagai pensarah daripada Lum'atul I'tiqad memberikan beberapa contoh kelompok-kelompok bid'ah atau kelompok-kelompok sempalan yang menyusup ke dalam safnya kaum muslimin. Beberapa contoh kelompok-kelompok yang legendaris. Di sini yang pertama kali disebutkan contohnya Rafidhah. Rafidhiyah. Syiah. Wajar kalau diletakkan nomor satu daripada kelompok sesat, karena kerasnya permusuhan antara Syiah dengan Islam. Ini sampai-sampai orang awam itu cuma mengenal dua. Bahwasanya orang yang mengaku Islam itu kalau tidak Sunni, Syi'i, kalau tidak Sunnah, Syiah. Kenapa? Dikarenakan getolnya permusuhan mereka terhadap Islam dan Muslimin. Jadi sampai-sampai sebagai ulama mengatakan, kalau kamu ingin berada di atas kebenaran, maka selisihilah Syiah. Banyak contohnya. Kalau Syiah membenci sahabat, maka yang benar apa? Kita mencintai sahabat. Kalau Syiah mengatakan dalam permasalahan fikih misalnya, kalau Syiah mengatakan kalau kaki itu cuma diusap ketika berwudu, yang benar kaki dicuci. Kalau Syiah mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, maka yang benar Abu Bakar lebih afdal daripada Ali. Coba aja. Hampir-hampir 100% mungkin agama mereka di atas kebatilan, di atas kedustaan. Jadi itu ceritanya orang Yahudi menyusup ke dalam, jadi pencetus ini orang Yahudi menyusup ke dalam Islam, namanya Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman, rasnya ras Yaman, karena Yahudi macam-macam. Ada rasnya Israeli, ada rasnya Yaman. Nah, ini kebetulan dia dari Yaman. Dia pencetusnya, Abdullah bin Saba. Pura-pura masuk ke dalam Islam, ingin mengobrak-ngabrik Islam dan Muslimin. Kemudian yang kedua, Jahmiyah, Al-Jahmiyah, nisbatun ilal Jahm bin Safwan. Ini disandarkan kepada Jahm bin Safwan. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena disandarkan kepada Jahm bin Safwan.
Allazi qatalahu Salim aw Salam bin Ahwaz sanata 21 wa 100 min hijrah. Ya. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena pencetusnya Jahm bin Safwan. Iya. Yang disembelih oleh Salim atau Salam bin Ahwas tahun 121 Hijriah. Jadi disembelih, dibunuh. Ya. Orang yang mengajak kepada mazhab kekafiran. Mazhab mereka yang paling terkenal tentang sifat Allah SWT ini at-ta'til wan nafi, ya, menolak sifat Allah SWT. Ya, mereka mengatakan kalau Allah SWT mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu memiliki sifat Rahman, Allah SWT Rahman dan Rahim. Ya. Ahlussunnah mengatakan Allah SWT mempunyai nama Rahman dan mempunyai nama Rahim. Maka sebagai konsekuensinya Allah SWT memiliki sifat rahmat yang luas. Ya. Kalau Rahman itu sifat rahmat yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ya. Sementara sifat Rahim, sifat rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada makhluknya. Ini sifat Rahman dan Rahim. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah tidak Rahman, Allah tidak Rahim. Sebagai kemestiannya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Tidak pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang sampai kepada makhluknya. Ya. Itu Allah sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala itu namanya Rabb. Iya. Rabb. Ya. Rabb, ya. Rabb itu artinya memiliki tiga sifat inti, al-khalq wal mulk wat tadbir. Ya. Sifat penciptaan, Allah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala sang penguasa alam semesta yang memiliki alam semesta dan yang mengatur alam semesta, ya, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Ini daripada sifat Rabb. Ya, jadi Ahlussunnah, ya, atau kaum muslimin itu berkeyakinan bahwasanya Allah SWT namanya, salah satu nama Allah itu Rabb. Jadi seorang boleh diberi nama Abdur Rabb, ya, Abdur Rabb, ya, atau Abdur Rabbih, ya. Abdur Rabb, ya, Rabb. Ya. Jadi kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya Allah SWT adalah Ar-Rabb. Allah SWT Ar-Rabb. Ya. Nama Allah SWT Rabb. Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Ya, rububiyah tadi yang berkaitan tentang penciptaan, yang berkaitan tentang hak mencipta, yang berkaitan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan alam semesta. Haknya Allah Subhanahu wa taala dalam menguasai dan memiliki alam semesta. Ya, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Kalau Jahmiyah mengatakan enggak, Allah bukan Rabb, Allah tidak memiliki sifat penciptaan, Allah SWT tidak mengatur, Allah SWT tidak menguasai. Ini apa yang dikehendaki? Kalau bukan kekafiran, maka ulama sepakat bahwa Jahmiyah itu kafir. Iya. Tapi nyempal juga. Kalau dikatakan bukan Islam, nggak mau mereka. Nggak, kami Islam. Ya apa gunanya sekedar penamaan? Iya bukan? Apa faedahnya sekedar penamaan saja? Ya, apa cukup? Tidak cukup. Tapi butuh bukti nyata. Ini dalam permasalahan asma wa sifat. Dan ini akidah yang seperti ini jangan dikira cuma ada di zaman itu. Jangan dikira 1300 tahunan yang lalu, bukan. Ya. Dari masa ke masa dan sekarang lebih parah lagi. Nanti bisa lihat. Ya. Nanti bisa lihat kurikulum yang ada di universitas-universitas Islam yang ada labelnya Islam, entah dari apa, pokoknya institut atau universitas apa yang ada belakangnya Islam. Ini ajaran yang seperti ini termasuk dalam kurikulumnya dan tidak boleh disalahkan. Ya,
Ya. Kalau sudah nanti apalagi jurusan yang kaitannya dengan jurusan usuluddin, ini ajaran seperti ini dibenarkan. Iya. Dibenarkan. Bisa lihat kalau nggak percaya literatur yang ada pada mereka, ini banyak dijual-jual di toko-toko buku banyak. Iya. Kaitannya tentang pengingkaran asma wa sifat. Wafil qadar ini kan luar biasa sebenarnya. Ya, pendustaan terhadap Al-Quran jelas ya. Hampir semuanya Al-Quran itu berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang asma wa sifat. Hampir semuanya. Masalah ahkam ujung-ujungnya Allah sebut Ghafurur Rahim, Hakimun Alim, ya. Ya, masalah siksaan, masalah neraka dan lain sebagainya ujung-ujungnya seperti itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Lihat. Ini kaitannya tentang permasalahan hukum fikih. Tapi tidak lengkap kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan perkara yang berkaitan tentang tauhid, khususnya tauhid asma wa sifat. Ya, Allah berfirman di situ yang artinya lilladzina yu'luna min nisa'ihim, dan suami-suami yang mengila istrinya. Ila itu bersumpah tidak akan mendekati istrinya. Artinya tidak akan menyetubui istrinya. Ya, kalau seorang sudah bersumpah demi Allah aku tidak akan menggauli kamu, ya, atau tidak menyetubuhi kamu kepada istrinya. Ini kata Allah SWT, tarabbusu arba'ati ashhur. Dia diberikan tenggang oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Ya. Fa in fa'u, kalau dia cabut ucapannya. Ya, dia cabut ucapannya karena satu dan lain hal. Ya, maka dia cabut ucapannya, kemudian dia gauli istrinya, ya. Kurang daripada 4 bulan tersebut, Allah katakan, Allah firmankan, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Ya, di sini ditutup dengan sifat ghufran, ya, dan sifat rahmah, sifat pengampunan dan sifat penyayang. Ya. Wa in azamut talaq fa innallaha samii'un 'alim. Ya, kalau sekiranya dia atau mereka yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya berazam untuk menceraikan istrinya, ya. Setelah itu maka Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, artinya pada sini kenapa di ayat pertama Allah SWT mengucapkan innallaha ghafurur rahim, Allah SWT memiliki sifat Maha pengampun lagi Maha penyayang di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua Allah SWT ketika berazam untuk talak, bahwasanya disebutkan Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya. Yang pertama bahwasanya disebutkan oleh ulama hukum asalnya, pada dasarnya rujuk itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Iya. Iya, rujuk lebih dicintai oleh Allah pada dasarnya. Rujuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka sifat-sifat yang sesuai dengan perkara yang Allah cintai, Allah sifati dengan Ghafurur Rahim, ya, sifat pengampunan dan sifat penyayang. Akan tetapi tatkala seorang suami berazam untuk menceraikan istrinya, ya, berazam untuk menceraikan istrinya, jadi kalau sudah 4 bulan, ya, itu cuma ada 2 pilihan. Dia ceraikan istrinya atau dia kembali. Ya, dia rujuk istrinya. Ya. Ya, ini cuma ada 2 pilihan, tidak ada. Jadi kalau tidak mau menceraikan, ini dipaksa.
Iya, dipaksa oleh hakim. Kalau dia tidak menceraikan, sudah batu suatu tank 4 bulan, dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, maka seperti itu. Ya. Nah, yang seperti ini, ya, sekian ayat, sekian hadis, banyak sekali. Ya. Banyak sekali yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian kita tolak mentah-mentah. Ya. Apa jadinya? Ya. Apa jadinya? Al-Quran tidak ada faedahnya. Ya. Allah mengatakan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Orang Jahmiyah dan para pengekor Jahmiyah mengatakan Allah tidak maha pengampun, Allah tidak maha penyayang. Iya. Luar biasa. Wa fil qadar al-qawlu bil jabr. Dan dalam permasalahan takdir, mereka berpendapat dengan pendapat Jabriyah. Ya. Pendapat Jabriyah itu bahwasanya makhluk itu tidak memiliki kehendak. Ya. Iya. Makhluk itu terpaksa, majbur. Iya. Jadi orang sholat itu dipaksa oleh Allah SWT. Ya. Orang berzina dipaksa oleh Allah SWT. Orang syirik dipaksa oleh Allah SWT. Kalau begitu, tidak ada perbedaan antara iman dan kufur. Iya kan? Tidak ada perbedaan antara syaitan dan malaikat. Sama saja, semuanya sudah dipaksa oleh Allah SWT. Gawat kalau seperti ini. Ya, semuanya sama kalau begitu. Ya, kalau seperti ini, semuanya sama, tidak ada iman dan tidak ada Islam, tidak ada kufur, tidak ada nifak dan lain sebagainya. Kalau kita berpendapat dengan pendapat bahwasanya makhluk ini majbur, makhluk ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin termasuk yang paling kafir. Ini jauh lebih kafir. Ya. Kalau Yahudi dan Nasara itu masih berkeyakinan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Mereka punya berkeyakinan. Ini amal soleh, ini amal tidak soleh. Ya bukan? Ini tidak boleh, ini dosa. Ini bagus, ini jangan. Ada kan? Tapi kalau orang sudah berkeyakinan Jabriyah, semuanya soleh. Semuanya taat. Ya bukan? Iya. Orang kehendak Allah SWT, Allah berkehendak. Ya. Nah, jadi orang berzina apa segala macam, itu amal soleh kata mereka. Ini. Wa fil iman al-qawlu bil irja. Jadi tidak ada yang baik-baiknya nih. Jahmiyah ini tidak ada baik-baiknya. Iya. Dalam persoalan iman, mereka berkeyakinan ya, dengan keyakinan murji'ah, irja, ya, mengakhirkan amal daripada iman, yaitu iman mujarradul iqrar bil qalb. Iman itu cuman kamu yakini di dalam hatimu, selesai. Jadi seorang meyakini ada Allah sudah cukup. Ya, mau dia nyembah berhala, mau dia nyembah Nyi Roro Kidul, mau dia nyembah segala macam bentuk kekufuran dan kemunafikan, mau dia menginjak mushaf, menginjak Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Kalau kamu sudah punya keimanan di dalam dadamu, sudah cukup. Sudah kalian mukmin itu sudah. Ya. Walaisal qaul wal amal minal iman. Sehingga ya, perkataan dan perbuatan itu bukan bagian daripada iman. Ya. Kalau begitu, iblis pun beriman. Kalau kita berkeyakinan sebagaimana keyakinan Murji'ah seperti ini, iblis beriman. Iblis tidak kafir. Fir'aun tidak kafir. Kenapa? Karena iblis dia sudah bukan sekedar keyakinan di batinnya iblis, ya. Bahkan sampai terucap, ya.
Ya. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, Rabbku. Ya, apa Rabbku artinya? Wahai zat yang menciptakan aku. Wahai zat yang menguasaiku. Wahai zat yang mengatur segala urusanku. Kata iblis. Lihat nih. Diakui itu, bukan cuma sekedar diakui, sampai keluar omongannya. Ya. Dikarenakan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Aku berikan indahnya, aku hiasi indahnya dunia di depan mata mereka. Ya, di sini iblis, kalau sesuai dengan konsekuensi perkataan ini, berarti iblis itu beriman. Firaun pun beriman. Ya, karena Firaun apa? Yakin apa yang diucapkan oleh Nabi Musa itu benar. Ya. Iya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum ya zulman wa uluwan. Mereka tolak, mereka ingkari. Jadi Firaun dan tentaranya mengingkari apa yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi batin-batin mereka itu meyakini kebenarannya. Ya. Tapi lihat di sini, apa Firaun, apa mukmin? Tidak. Pentolannya kufur, pentolannya kekafiran, termasuk mungkin orang yang paling kafir mungkin termasuk di dalam dunia ini. Mulai diciptakan termasuk pembesar, paling tidak 3 besar dia. 3 besar makhluk yang paling kafir di muka bumi ini mungkin. Ya. Ini Firaun. Ya. Sudah dibukakan pintu neraka ketika mereka di alam barzakh. Ya, ketika mereka di alam barzakh. Ini Firaun. Fafailul kabirati indahum mu'minun kamilul iman. Fahum mu'attilatun jabriyatun murji'atun wa hum firaqun katsirah. Ya, jadi ya otomatis semua pelaku dosa besar bagi mereka itu mukmin dan imannya sempurna. Ya, jadi mereka di satu sisi mereka mu'attilah, menolak sifat Allah SWT, jabriyah, berkeyakinan bahwasanya perbuatan makhluk, syirik, berupa syirik, kesirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, zina dan lain sebagainya itu adalah dipaksa oleh Allah SWT. Murji'ah, bahwasanya mereka berkeyakinan iman itu cuma keyakinan di dalam batin saja, tidak perlu wujud amal dan perkataan. Ya, dan mereka ini banyak sekali. Ya. Ya. Dan ini kemudian yang ketiga al-khawarij. Kelompok yang ketiga, kelompok termasuk yang besar, ya. Khawarij. Ya. Wa humul ladzina kharaju, kelompok sesat. Jadi penting untuk mempelajari kelompok-kelompok sesat, ya. Iya, penting. Ya, perkara yang penting. Iya. Walaupun memang di sana ada yang lebih penting. Apa? Mengetahui yang berada di atas kebenaran. Nah, setelah paham yang berada di atas kebenaran, mengetahui yang ada di atas kesalahan. Makanya di sini diakhirkan. Ini mungkin insya Allah kalau nggak malam ini, ya malam-malam berikutnya selesai kan? Iya. Ya sudah sebentar lagi, maksudnya. Ini makanya diakhirkan ya kelompok-kelompok sesat ini. Ya. Tapi ketika kaitannya dengan kelompok yang berada di kebenaran, panjang lebar dijelaskan. Ya. Ya. Karena apa? Karena aslul usul, ya, aslul usul, inti dari segala pembahasan ini dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid itu untuk mengenal tauhid yang tauhidnya Rasul itu seperti apa, akidahnya Rasul dan anbiya wal mursalin itu seperti apa, itu dulu. Nah, setelah itu baru mengetahui yang lainnya. Ya.
Ini penting. Jadi pahami Al-Quran dan Sunnah. Pahami Al-Quran dan hadis yang sebenarnya, kemudian memahami kelompok-kelompok seperti ini. Iya. Maka dikatakan oleh ulama, ta'riful haqq, ta'rif ahla. Pertama-tama kamu kenali dulu kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, kamu akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran tersebut. Iya. Nah, setelah itu, kamu ketahui yang melenceng daripada kebenaran. Jangan terbalik. Ya. Getol pengen mengetahui yang sesat, yang benar dia belum tahu. Akhirnya dia tersesat, dia tidak sadar kalau dia tersesat. Ya, ini bukan mazhab salaf, bukan yang diajarkan oleh para sahabat, bukan yang diajarkan oleh Rasulullah bahkan. Ya, pertama-tama seorang mempelajari kesesatan sebelum kebenaran, enggak. Kebenaran sebelum kesesatan. Iya. Ini. Supaya terkala dia mengenal kesesatan itu, dia sudah mantap. Makanya ulama pertama-tama menjelaskan seperti misalnya dibahas terlebih dahulu usul salasa, ya, perkara-perkara yang fundamental, perkara-perkara yang sifatnya basic, dasar yang harus diketahui setiap muslim yang berkaitan tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada Islam, iman kepada terhadap mengenal terhadap perkara-perkara keislaman, ya, berupa rukun iman maupun rukun Islam. Ya. Ini. Ya. Kemudian mempelajari kitab tauhid. Ya. Ya. Kemudian setelah itu baru belajar rudud, ya. Baru belajar syubhat. Ya. Jadi kasyfu syubhat itu jangan sebelum apa-apa orang sudah dikasih kasyfu syubhat. Ya. Termakan syubhat itu di kepalanya. Ya. Ditanamkan tauhid yang benar seperti apa. Ditanamkan akidah yang benar seperti apa. Sudah mantap ini, baru. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, maka bagaimana mengkantornya? Ini baru. Ya. Belum apa-apa sudah pasti salah langkah. Ya. Kalau tidak sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, pasti salah langkah. Dan inilah yang senantiasa digariskan oleh ulama dari masa ke masa. Ya. Wa kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu rabbaniyin. Itu dikatakan oleh Ibn Abbas, alladzina yu'allimuna an-nasa al-ilm, sighar al-ilm qabla kibariha. Sighar al-ulum qabla kibariha. Jadi orang yang mengajarkan, itu rabbaniyin, itu orang yang mengajarkan dan orang yang belajar dan mengajarkan, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya tadi basic, fondasi, yang penting-penting, yang awal yang untuk sebelum yang seperti tadi, rudud, bantahan, syubhat, ya. Ya. Mengenal kelompok-kelompok sesat, itu nanti. Ini Rabbani yang akan selamat. Iya. Dan ini terbukti. Dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, satu yang lainnya. Iya. Orang yang selamat, yang seperti ini. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Sudah terlalu banyak contohnya. Bukan zaman ini saja, jangan mulai dari zaman dulu. Iya. Mulai dari zaman dulu, sampai zaman sekarang, dan sampai hari kiamat. Iya. Kalau orang salah tahapan dalam belajar. Atau kadang-kadang nggak juga belajar sebenarnya. Iya, nggak juga belajar, cuman untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya itu senang. Koar sana, koar sini, koar ini, tidak tawadhu, ya, tidak rendah diri, ya, supaya nggak dibilang bodoh-bodoh banget. Gitu. Yang penting kan ada suara. Ya, yang penting bunyi, yang penting ada bunyinya. Walaupun tidak ada isinya. Ya, ketika berbicara masalah bantah sini, kita lihat itu nggak ada pondasinya bantahannya. Seperti angin, debu gitu, abu, dikit, ternyata nggak ada apa-apanya. Iya, tahsabu dhama'an ma'an, iya, iya, hatta idza wajada lam yajid, hatta idza tahsabuhu yahsabuhu dhama'an ma'an. Jadi
orang ya. Jadi kalau kita lihat di padang pasir, orang yang tersesat di padang pasir itu identik dengan kehausan. Ya. Kehausan identik nanti dengan kematian. Nanti suatu saat dia berada di padang pasir, terik, panas yang terik, di kejauhan itu dia akan lihat fata morgana. Wih, air. Masya Allah, air gitu. Kalau ada air, bisa minum, selamat dia. Ya kan? Air. Tapi kalau sudah dideketin, ternyata nggak ada apa-apa. Nah ini, orang yang sok banyak bicara, wah, padahal ternyata, abu semua berterbangan. Tidak ada bekas, tidak ada fondasi tadi. Kenapa? Karena rubutnya, bantahannya tidak dibangun di atas basic yang kokoh. Ya ini bukan cuma di Indonesia. Ya, rugi kalau cuma bicara di Indonesia. Ya, bicara di sekitar ulama yang suka banyak bicara. Ya, bulan yang terkenal ini. Ternyata bantahannya seperti fata morgana, seperti sarang laba-laba, ya kan? Paling rapuh kan sarang laba-laba. Sarang itu kan seyogianya, itu tempat orang berlindung kan, bangun bunker yang kuat supaya diantem, nggak mempan. Ya, tapi kalau bangun tamengnya seperti sarang laba-laba, ya bolong semua itu. Ya. Ini yang diajarkan oleh salaf kita, diajarkan ulama turun-temurun seperti ini. Ya, seorang belajar mengenali al-haq, mantap, kuat, kokoh. Nah, baru nanti belajar yang menyeleweng daripada al-haq. Ya, yang menyeleweng daripada al-haq. Kenapa? Karena yang menyeleweng daripada al-haq itu banyak. Ya, bukan cuma 73. Jadi 72 golongan itu kelompok besarnya. Masing-masing itu ada cabang-cabangnya. Dari 70, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Satariku hadil ummah ala 73 firqah, kullum finnar illa wahidah." Ya. Kelompok daripada umatku ini, ya. Daripada umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. 72 masuk neraka, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Berarti kelompok yang pertama ini masuk surga. Kelompok yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai 73, dari 1 sampai 73, ini kelompok yang kedua. Ya, ini 2A, B, C, D, E. 73A banyak. 73A, A titik 1. Ya. A titik 2, seperti itu terus banyak. Ya. Ini 73 ini kelompok besarnya. Ya. Yang mana yang mau dipelajari? Nah, habis umum untuk belajar seperti itu. Ya, tapi seorang mengenal al-haq terlebih dahulu, mantap dari semua penjurunya. Ya. Sebenarnya kalau betul-betul berusaha untuk mengenal al-haq dari semua penjurunya, dari kelompok yang pertama ini, nggak seumur hidup kita habiskan, itu nggak habis-habis. Kurang terus. Ternyata masih kurang yang kita pelajari. Ternyata masih kurang. Ya, karena kita bodoh, karena kita kurang, ini seolah-olah kita sudah merasa, ilmuku mantap ini. Padahal kalau seseorang betul-betul mempelajari Islam, mempelajari al-haq dari semua sisi, ini semakin dia belajar, semakin tahu bodohnya. Iya, semakin tahu dia tidak tahu. Semakin tahu bahwasanya jahilnya dia lebih banyak daripada tahunya. Tapi kalau orang belajar cuma dikit-dikit, nyambi-nyambi, ya dia rasa dia sudah banyak yang tahu. Yang dia tidak ketahui sedikit sekali. Nah, ini. Kalau seorang betul-betul nyebur, waduh. Artinya, semakin belajar, semakin tidak tahu. Artinya, yang dia tidak ketahui itu jauh lebih banyak daripada yang dia ketahui. Ini dari kelompok yang pertama. Ya, jadi sayang umur itu. Ya, dikatakan oleh ulama rahimahullah ta'ala ajma'in, salah seorang syair bagus sekali ini. Ya. Dia berkata, ma hawal ilma ahadun walau ma rasa alfasana.
Ya, innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid minhu ahsana. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mencakup ilmu itu bisa dia kuasai. Ya, dari semua cabang ilmu. Ya, tidak ada. Walaupun dia diberi umur 1000 tahun, ya, 1000 tahun dia habiskan waktu 1 kali 24 jam. Ya. Ilmu itu seperti lautan yang meluap, samudera yang bertingkat-tingkat. Ya, maka coba pilih mana yang penting di antara yang terpenting di antara yang penting. Ya, kita tidak mengatakan ilmu itu tidak penting, semua ilmu penting, tapi ada prioritas yang paling penting di antara yang penting. Ini. Jadi kalau seorang sudah merasa, dia sudah banyak tahu daripada yang dia tidak tahu, ini baru tahu kulitnya pun kulit ari. Iya, belum terbuka kulit ari, baru kulit ari. Kalau dia sudah merasa puas dengan ilmunya. Iya. Bukan berarti sebagaimana yang dituduhkan kepada Ahlussunnah, kerjanya cuma suka bicarain orang lain, bukan. Ini uslub Al-Quran juga. Jadi Al-Quran itu bukan cuma mengajak orang kepada perkara yang baik, tapi mencegah orang supaya tidak terjerumus kepada perkara yang mungkar. Iya bukan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian itu baik-baik generasi yang diturunkan kepada umat, para sahabat secara khusus ya. Dan umatnya secara umat Rasulullah SAW secara umumnya. Ya. Kenapa dikatakan umat yang terbaik? Mengajak orang untuk perkara yang ma'ruf. Ini otomatis dia harus mengilmui dulu sebelum dia mengajak orang pada perkara yang ma'ruf. Ya. Bagaimana dia mengajak orang pada perkara yang ma'ruf kalau dia tidak tahu itu ma'ruf? Iya bukan? Ya omong kosong. Orang ingin mengajak amar ma'ruf dan dia tidak tahu yang diajak itu ma'ruf. Ya. Tahu dari mana itu ma'ruf kalau tidak dipelajari? Tahu dari mana itu ma'ruf kalau tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Tahu di mana pemahaman dia benar kalau tanpa bimbingan para sahabat, tanpa bimbingan para ulama? Ya, jadi harus belajar. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang supaya terjerumus, supaya tidak terjerumus kepada perkara yang mungkar. Nah, tahu dari mana dia itu mungkar kalau dia tidak tahu itu adalah mungkar? Iya. Tahu dari mana itu mungkar kalau dia tidak tahu kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya. Jadi seperti itu. Juga Allah berfirman, wa kadzalika nufassirul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Penting. Bukan tidak penting, kita tidak pernah mengatakan itu tidak penting. Tapi kita sering mengistilahkan perkara yang paling penting di antara yang penting. Ya. Allah SWT berfirman, yang artinya demikianlah. Ya. Allah jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa litastabina sabilul mujrimin, supaya jalannya kelompok-kelompok orang-orang yang berdosa yang menyeleweng daripada Shiratal Mustaqim itu jelas, gamblang. Ya, tapi perlu sekali lagi kita ulangi, tahu dari mana itu sabil mujrimin? Tahu dari mana itu sabil mujrimin? Kalau dia tidak tahu itu sabil muslihin. Ya, dia harus tahu dulu sabil muslihin seperti apa. Jangan suatu saat dia kira akhirnya. Ya, sangat banyak. Dia tidak tahu kalau ini adalah sabil muslimin, dia kira ini sabil mujrimin. Dia katakan ini sabil mujrimin, padahal ini sabil muslimin. Jalannya orang-orang yang mengajak kepada islah. Jalannya orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Dia tidak tahu. Sehingga dia klaim yang ini kelompok ini mujrimin. Ya banyak. Ya, banyak sekali. Banyak sekali contohnya.